ini di utara dengan di sentral. Kenapa sih pengen kuliah di 2 kali S2 sambil S3? Oke. Apa karena ingin aku nih pintar? Iya, aku nih Biar pintar, dijulitin ya. orang. Biar dijulitin. Oke, assalamualaikum, sawadee-khab, sabai di mainahab, welcome back to my channel. Aku Awan. Jadi hari ini aku ada di Chula, aku bersama temanku. Kali ini kita mau bahas lagi terkait perkuliahan dan beasiswa di Thailand. So if you're interested, please continue watching. Oke guys, sekarang aku di Chula. Aku pakai baju kebangsaan Chula. Lebih Chula daripada Chula sebenarnya. Ya, we are Chula student, pakai warna pink, warna kebangsaan Betul, Chula ya. kebangsaan Chula. Kita berbeda bangsa. Jadi aku sekarang sama Mbak siapa, Mbak? Namaku Hanna Nurafi Payogar, orang Indonesia. Asal dari Garut, Jawa Barat, tapi udah Oke. pindah ke Jogja sih sekarang. Oke. Jadi orang Jogja sekarang. Slogannya Jogja, Oh iya, masih ada Jogjanya kalau ngomong bahasa Indonesia, Oh, tapi gitu. kalau ngomong bahasa Inggris, no. Sunda, oh enggak. Oke, terus Mbak, S1-nya di mana, jurusan apa? S1 di UMY, jurusan hukum tahun 2014, angkatan 2014. 2014. Oh, angkatan bukan lulus. Lulusnya tahun 2019. 19. 5 tahun. Oke. Aku orang terakhir yang lulus pokoknya. Oh, I see. So, setelah itu lanjut S2 di mana? Lanjut S2 di Chiang Mai University under Tahun? Faculty of Social Science tahun 2021. Oh ya, 21. Enggak, 22 dong. Ya, 21. 21. 21 ya, benar. 21. Udah Sorry. lupa ya. Sorry. Lulusnya 23. 23 ya, benar. Betul. Oke, so jurusan Development Studies. beasiswa apa kemarin, Mbak? Chiang Mai Presidential Scholarship Oke, tahun Chiang. 2021. Oke. Nah, sekarang lagi kuliah di mana, Mbak? Lagi kuliah yang pertama, kuliah di Chulalongkorn University di bawah Fakultas Political Science, ambil jurusan International Development Studies. Yang kedua di S3, Mbak ya? S3 itu Di S3. Chula S3. Terus another master Second master di Public Policy Chiang Mai University. Pusing nggak tuh kenalinnya? Pusing banget. Jadi Mbak Hana ini luar biasa banget ya guys. Beliau adalah orang pertama yang ku kontak waktu aku mau daftar ke CMU, walaupun belum direspon kemarin. Sudah direspon setelahnya. Sudah direspon setelahnya. Setelahnya kaget ketika Mbak chatting aku, kok ada chattingnya Awan gitu kan. Siapa dia? Oke, so jadi Mbak Hana ini sudah lulus S2 2023 kemarin di Chiang Mai University di Development Studies, Faculty of Social Sciences, dan sekarang lanjut S3 di di Chulalongkorn, sambil di tahun yang sama, Mbak ya? Di tahun yang sama ngambil juga S2 lagi di Chiang Mai University. Jadi sekarang posisi Mbak Hana adalah kuliah di 2 kampus, yaitu Chiang Mai dan Chula. Gimana nih? Nah, gimana tuh? Aku sampai blowing banget otakku karena kayak kalau seandainya Mbak kuliah di Bangkok kedua kampus, it might be karena possible lah ya. Lokasinya sama. Ini di utara dengan di sentral. How could you manage? Tapi sebelumnya aku mau tanya sih Mbak, kenapa sih alasan Mbak pengen kuliah di 2 kali S2 sambil S3? Oke. Apa sih alasannya? Apa karena ingin aku nih pintar? Iya, aku nih pintar. Biar dijulitin orang. Biar dijulitin. Oke. Sebetulnya lebih ke strategic projection ya. Karena aku memproyeksikan diriku tuh pengen kerja di akademik, sektor akademik gitu loh. Dan kalau misalnya teman-teman, ada kan beberapa teman-teman yang nanya International Development Studies atau Development Studies belajar apa gitu loh. Ada yang bilang abstrak lah, ada yang bilang semua dipelajarin karena IR, Public Administration, Political Science, Anthropology, Sociology dan lain-lain gitu loh. Nah, aku pengen ketika nanti betul-betul masuk ke dunia akademik itu, orang tuh bisa melihat bahwa aku tuh cover things that they need gitu loh. Kayak misalnya public policy kan memang on demand ya.
Jadi maksudnya lagi booming nih dalam artian bahwa sebetulnya memang public policy itu bukan hal yang baru, bukan major yang baru. Cuma kalau di Indonesia sendiri atau misalnya lebih specific regionalism Southeast Asia, itu kan lagi masih baru menjamur lah istilahnya. Jadi aku pengen menjadi bagian dari inisiasi si public policy ini. I see. Wow. Itu. Terus gimana prosesi Mbak Hana ketika pertama kali kuliah di 2 kampus? Karena setahu aku untuk S2 di Chiang Mai pun 1 tahun harus ada kelas. Course ya. Gini loh sebetulnya, aku tuh gak yang langsung kayak, aku pengen S2 lagi gitu, aku pengen daftarin lagi gitu loh. Cuma aku pada saat S2 yang pertama di Development Studies itu memang aku kerja juga sama satu agen di Public Policy. Di mana? Di Public Policy Chiang Mai University juga. Ya, namanya Ajan Waratida Cayapa atau Ajan Wen. Nah, beliau tuh bosku lah tempo hari gitu. Jadi aku riset asistennya beliau selama 1 tahun. Nah, terus ngobrol-ngobrol, terus gimana mau nggak nih gitu. Misalnya emang tertarik atau enggak gitu loh. Ya udah, akhirnya memutuskan untuk ke situ gitu. Setelah tahu dan cukup familiar gitu. Jadi bukan major atau school yang asing gitu loh untuk public policy. Terus akhirnya ketika si riset projectnya itu selesai sama ajanku yang di SPP itu, akhirnya ya udah ketika selesai terus ada kesempatan buat apply lagi, ya udah deh. Akhirnya apply lagi. Itu Mbak duluan apply ke CMU atau ke Cula? Cula dulu sih. Oh, berarti sudah diterima belum di Cula? Sudah mulai. Oh, berarti memang kesempatan yang datang ya, Mbak ya? Maksudnya Mbak memang awalnya nggak ada niat datang dan dijemput gitu loh. Iya, maksudnya benar. Maksudnya gini, Mbak tuh sebenarnya sudah memutuskan untuk S3 di Cula. Tapi tiba-tiba ada kesempatan, ada tawaran. Well, actually I've been thinking for doing master's as well. Jadi memang sudah mikirin pengen second master. I see. Dan kebetulan rencananya itu didampingi dengan kesempatan yang ada gitu. I see. Oh, berarti memang sudah plan guys untuk S2 2 kali. Ya. Jadi nggak cuma pengen segera dipuji aja. Ini itu hanya orang-orang yang julid aja sih. Ini kira, mohon maaf. Jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Sorry. So jadi gitu ya Mbak ya. Jadi memang ada plan untuk S2 2 kali. Sebenarnya aku juga sih. Kan kamu juga ini nanti lah ya di video yang lain lah ya. Oke, jadi 2 kali. Oke Mbak, terus gimana tahun pertama Mbak kuliah sebagai mahasiswa di 2 kampus? Repot nggak? Untuk sebetulnya yang harus digarisbawahi adalah program di Culaku itu tidak require any courses. Jadi aku ngambil research based gitu. Ya, jadi aku ambil yang emang simpelnya dissertation only gitu loh. Jadi aku nggak ada sama sekali nggak ikut. Mereka memperbolehkan, cuma aku nggak ikut gitu loh. Jadi dari sejak hari pertama itu udah nulis disertasi. Jadi lebih fleksibel lah mau stay di either Chiang Mai atau di Bangkok. Jadi sudah masuk ke tahun kedua dan tahun pertama Mbak di Chiang Mai karena ada course. Betul. Okay. So how difficult to manage the time, Mbak? So because I saw her live, to be honest, I was so amazed karena amazing banget Mbak Hana ini cara manajemen waktunya. Aku juga pengen tahu sih Mbak, gimana sih sebagai mahasiswa yang kuliah di 2 kampus bisa memanajemen waktu dengan tepat, tugas di Chiang Mai, sambil disertasi, sambil presentasi di Lund, di Hong Kong, sambil di Jepang, sambil kerja, sambil kemana-mana. Itu gimana sih? Apakah ada Bunshin no Jutsu? Sepertinya iya sih. Cuma gini loh, itu pertanyaan yang beberapa kali aku dapat juga dari temanku gitu loh. Dan aku tidak pernah punya formulasi yang sama untuk menjawab pertanyaan itu gitu loh. Karena sebetulnya I don't know, esensinya aku suka belajar. Jadi kalau misalnya emang udah, maksudnya I'm not doing my work, but I'm loving my work. Jadi kalau misalnya, betul kan? Jadi kalau misalnya kita udah enjoy banget, jadi kalau misalnya udah tahu kewajibannya di sana ya dikerjain aja gitu loh. Cuma kalau misalnya ditanya formulasinya seperti apa, pokoknya tidurku tuh nggak pernah terlalu larut malam. Jadi maksimal jam 10 malam udah tidur. Jam 9-10 udah tidur. Cuma aku mulai kerja dari jam 6 pagi. Pokoknya dari subuh bangun, terus bersih-bersih, mandi, sarapan, langsung kerja.
Non-stop aja dari jam 6 sampai jam 12. Aku aja habis subuh tidur dulu sejam. That's your pattern, right? Mungkin karena memang efektivitasnya seperti itu. Ya, karena memang ngajar pun, Mbak, kalau aku pribadi cuma 13 jam seminggu dan itu tidak wajib datang ke kampus kalau nggak ada kelas. I see. Jadi, dan kalau nggak ada jam pagi, ngapain datang pagi-pagi? Betul. Apalagi kampusku dengan apartemenku ya 10 kiloan. Oh, Dan tapi aku ada motor pribadi. Setengah jam berarti nggak? Setengah jam ya. Kalau nggak macet 20 menitan sih. Oke. Ya, tergantung ya berarti. Tergantung. Oke, so terus Mbak, aktivitas Mbak selama, maksudnya gini, aku ngelihat kan Mbak juga sibuk dengan project-project gitu kan. Kemarin baru pulang dari Lund, guys. Lund itu my first love university, to be honest. Dan Mbak sudah sampai ke sana dulu. Aku jealous. I jealous in a good way. You are cordially invited. Ya. jadi gimana sih Mbak, kegiatan apa aja sih Mbak sebagai mahasiswa Cula dan sebagai mahasiswa Chiang Mai yang membawa Mbak mempresentasikan kampus Mbak ke negara lain? Untuk di kedua kampus sendiri lebih dominan yang mana sih? Lebih dominan Cula sih sebetulnya. Lebih dominan Cula. Karena ya. S3 juga sih ya. Betul, karena memang aku sebelumnya kerja full time di programku 1 tahun, terus sekarang pindah ke part time. Jadi kayak masih ada engagement secara administrasi dan lain-lain dengan program, terlepas dari in addition to be a student ya. Yeah. Kalau misalnya kegiatan tuh lebih banyaknya sebenarnya datangnya dari Cula, karena memang kayak connection sama supervisor dan ajan-ajan yang itu lebih dekat, dalam artian bahwa mereka pun punya banyak project dan mereka banyak butuh kayak asisten riset dan lain-lain kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya di Chiang Mai juga aku masih ngerjain satu riset project bareng sama ajanku juga, cuma lebih ke fleksibel ya, dalam artian require time tapi nggak perlu in person di sana gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya kegiatan dan lain-lain, lebih menonjol yang di Cula memang. Cuma untuk dalam segi kegiatan apa aja, palingan conference, research, sama kayak misalnya write shop dan lain-lain kayak gitu sih. Oke Mbak, aku mau nanya juga, apa sih tantangan terberat kuliah di 2 kampus? Terberat ya? Ya, tantangan terberat. Menurut Mbak yang merasa Mbak perlu effort banget gitu nah, baik itu secara materi, otak, atau energi gitu. Paling schedule ya. Mungkin ada beberapa schedule yang tabrakan sih, tapi itu pas awal-awal semester banget sih yang masih, maksudnya kayak karena kan di 2 kampus ini aku waktu tahun pertama sama-sama anak baru ya, jadi kan maksudnya ada beberapa adjustment yang harus oh you have to be there in person bla bla bla, terus hari ini harus di Chiang Mai, besok harus di Bangkok kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang sih seringnya ngerjain kerjaan tuh either di pesawat atau di kereta yang 13 jam itu gitu loh. Jadi kayak if you are ready to be in those 2 universities ya berarti either energi atau waktunya yang kekuras banyak sih sebetulnya. Oke Mbak, selanjutnya ada nggak sih Mbak di masa dimana Mbak merasa aduh capek banget nih gitu kan? Untuk capek secara mental sih honestly no. Nggak pernah. Cuma kalau secara fisik wajar lah ya. Wajar. Cuma kadang-kadang kayak kalau misalnya aku lagi based in Chiang Mai, terus tiba-tiba ada meeting di Bangkok, either in person atau online tuh kadang ada aja yang tabrakan gitu lah. Kadang-kadang aku harus ada yang sacrifice satu kan. Cuma aku tipenya orang yang nggak suka, aku nggak mau orang lihat jadi kayak nggak profesional, padahal memang sebetulnya bukan aku yang pengen gitu loh, karena memang jadwalnya aja yang tabrakan. Cuma ya lebih challenge sih sebetulnya. Tapi asalkan bisa mengkomunikasikannya dengan jelas, shouldn't be a problem. Oke Mbak, sebagai mahasiswa yang kuliah di 2 kampus, selalu di-mention itu ya. Iya, pas banget ya, di 2 kampus. Di 2 kampus, ketika Mbak nanti lulus S3 nih, rencananya mau berkarir di mana? Berkarir di mananya itu, ini mohon. Ada di skrip ya ini. Makanya aku ada dulu